Minasang, konnichiwa. Bersama aku Indah. Kali ini aku akan bagikan pengalaman aku mengenai perbedaan apa aja sih yang aku amati dan aku rasakan setelah aku pindah ke Jepang. Jadinya kira-kira apa sih yang membedakan antara kehidupan di Jepang dan di Indonesia? Jadi kalian tonton terus ya, dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Oke, kali ini aku akan cerita ke kalian mengenai perbedaan selama tinggal di Jepang dan juga tinggal di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah masalah mandi. Nah, kalau selama di Indonesia, aku dan juga kalian pastinya kalau mandi itu kan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari. Tapi kalau di Jepang itu mandinya cukup 1 kali aja dan dilakukan pada malam hari sebelum tidur. Jadinya kalau pagi hari itu paling hanya cuci muka dan gosok gigi gitu. Tapi kalau misalkan di musim panas, kalau memang berasanya tuh panas banget sampai keluar keringetan, ya bolehlah pagi hari juga mandi gitu. Nah, kalau misalkan orang Jepang itu biasanya setelah mandi, itu di malam hari ya pastinya ya, setelah mandi itu kan badan udah bersih. Jadi itu mereka itu nggak hanya mandi aja, biasanya setelah mandi mereka biasanya langsung masuk ke bak untuk merendamkan tubuhnya gitu. Jadinya selain untuk menghangatkan tubuh, jadi tubuh itu pada saat berendam itu akan lebih rileks juga gitu. Nah, jadinya pada saat mereka masuk ke dalam bak untuk berendam di air hangat, itu sebenarnya nggak hanya air hangat aja yang ada di dalam bak tersebut, tapi selain itu mereka juga ada memasukkan satu zat. Jadi seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Ini bentuknya bulat. Kalau kalian tahu redoxon, nah ini mirip kayak redoxon, tapi ini besarnya seperti ini ya. Gitu. Nah, ini dimasukkan ke dalam bak yang berisi air hangat. Jadi benda ini itu punya warna yang bermacam-macam dan aroma yang bermacam-macam. Jadi sesuai keinginan yang mau berendam aja, mau pakai yang mana gitu. Jadi ketika ini dimasukkan ke dalam air, ya seperti redoxon itu langsung keluar kayak soda gitu. Nah, selain yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya bubuk. Kedengeran ya suaranya? Ini bubuk. Sama seperti yang tadi, ini juga punya warna dan aroma yang macam-macam. Gitu. Selain itu, ada juga yang bentuknya cair, seperti sabun cair. Ini kebetulan warnanya putih. Gitu. Nah, itu tentang masalah mandi. Kalau selama tinggal di Jakarta, aku selalu membersihkan rumah itu biasanya pakai sapu gitu ya, membersihkan lantai pakai sapu. Tapi selama tinggal di Jepang, pakainya vacuum cleaner. Jadi kalau misalkan sapu itu dipakai untuk membersihkan beranda, tapi kalau misalkan di dalam rumah itu pakai vacuum cleaner untuk menyedot debu gitu. Dan kalau di Jakarta itu biasanya abis disapu, biasanya dipel gitu kan ya. Tapi kalau di Jepang ya udah abis sedot debu ya udah selesai gitu. Kadang-kadang aku agak iseng juga sih. Abis aku vacuum cleaner, abis aku sedot debunya, terus aku pel pakai lap gitu kan ya, lap basah. Tapi memang iya sih, nggak ada debu-debu yang menempel di kain lapnya itu gitu. Jadi mungkin karena itu kali ya, nggak perlu dilap banyak-banyak. Ataupun kalau misalkan mau dilap, ya jadi kayak bersih-bersih rumah besar-besaran, itu dilakukannya biasanya menjelang tahun baru gitu. Kalau di Indonesia, selama aku tinggal di Indonesia, di Jakarta, itu setiap baju yang sudah kering biasanya disetrika ya. Semua baju disetrika gitu. Tapi kalau di Jepang itu
nggak semua baju disetrika, jadinya paling kalau bajunya udah kering ya dilipat aja gitu, habis itu disimpan ke dalam lemari. Jadi baju-baju yang disetrika itu hanya baju-baju yang khusus untuk dipakai keluar, khususnya untuk menghadiri acara-acara penting atau contohnya baju untuk pergi ke kantor gitu. Jadi baju-baju yang lainnya dilipat aja gitu. Jadi kalau misalkan di Jepang itu biasanya kita beresin lemari itu berdasarkan musim yang akan datang. Jadi kan salah satu contoh yang paling ketara tuh baju yang dipakai pada saat musim panas sama musim gugur atau musim dingin itu kan berbeda gitu kan. Jadinya pada saat musim panas sudah mau berakhir, biasanya baju-baju yang tergolong baju musim panas yang ada di lemari biasanya kita beresin gitu. Terus kita keluarin dari lemari, terus kita masukin ke koper, dan di dalam lemari itu nanti kita isi sama baju-baju untuk musim gugur atau musim dingin. Nah, begitu juga pada saat musim gugur atau musim dinginnya selesai, baju-baju yang musim dingin atau musim gugur itu kita keluarin, kita beresin lagi, terus udah gitu kita ganti lagi, kita masukin untuk baju-baju untuk musim panas atau musim semi kayak gitu. Jadi itu kebiasaan membereskan lemari baju di Jepang seperti itu. Kalau di Indonesia kan biasanya kita beresin lemari baju ya karena kita ngeliat bajunya tuh udah berantakan gitu ya. Ya seperti itulah gitu. Dan juga kalau di Indonesia kan baju untuk musim hujan dan juga baju musim panas itu kan sama aja gitu kan. Jadi nggak ada bedanya. Tuh. Nah, kalau tinggal di Jepang, kemanapun kita pergi, meskipun kita nggak ada niatan untuk belanja, kita pasti selalu bawa tas belanjaan yang dilipat itu. Jadi, misalkan kita pergi nih kemana gitu ya, pokoknya pergi keluar sama temen atau sama siapa aja, atau sendiri gitu ya. Kita selain bawa tas kita sendiri, kita juga bawa tas belanjaan yang kita masukin ke dalam tas kita gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu kan sewaktu-waktu kalau misalkan kita tiba-tiba ke supermarket ngeliat apa gitu ya, tahu-tahu kita mau beli gitu. Jadi kita udah bawa tuh tas belanjaannya gitu. Soalnya kan kalau di Jepang itu penggunaan plastik itu juga kan dibatasi gitu kan. Jadinya kita wajib untuk bawa tas belanjaan sendiri pada saat kita mau belanja, khususnya di supermarket gitu kan. Nah jadi itulah yang menjadikan orang Jepang kemana-mana selalu bawa tas belanjaan gitu, walaupun nggak ada niatan untuk belanja gitu. Kalau misalkan aku selama tinggal di Jakarta, kalau misalkan pergi keluar tapi nggak ada niatan untuk belanja, aku kan nggak bawa tas belanja gitu. Nah itu bedanya gitu. Biasanya, khususnya pada saat belanja di supermarket, itu yang masukin barang belanjaan ke tas belanjaannya itu kita sendiri. Jadi staf kasir itu nggak masukin barang belanjaan ke dalam tas belanjaan. Jadi untuk memasukkan barang belanjaan ke tas belanjaan itu kita sendiri yang masukin. Itu kalau di Jepang gitu ya. Kalau di Indonesia kan selama aku tinggal di Indonesia, pada saat aku belanja barang belanjaan yang masukin ke tas belanjaan atau yang masukin ke kantong plastik itu kan staf kasir ya gitu. Jadi itu bedanya. Percaya atau enggak, kalau aku amati, roti tawar di Jepang itu ukurannya lebih tebal daripada yang ada di Jakarta. Ya, karena aku tinggalnya di Jakarta ya dulu ya. Nah, jadi roti tawar itu yang dijual di Jepang itu satu bungkus isinya ada yang 4 lembar, ada yang 5 lembar, ada yang 6 lembar gitu. Kalau di Indonesia seingat aku sih sampai 10 lembar gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu 4 lembar, 5 lembar, dan 6 lembar. Kebayangkan tebelnya. Dan yang aku amati, kalau aku belanja di supermarket, itu yang habis duluan pasti yang satu bungkus isinya 5 lembar. Kayaknya mereka ambil tengah-tengah gitu. Soalnya yang 4 itu mungkin ketebelan, yang 6 itu mungkin terlalu ketipisan gitu. Jadinya selalu ngambil yang 5 lembar gitu. Nah,
kalau misalkan supir taksi yang di Jepang itu pakaiannya sepertinya formal banget gitu kalau aku lihat. Kenapa? Karena mereka itu selalu pakai kemeja putih, celana hitam, dasi, dan bahkan pakai jas. Tapi kalau supir taksi di Indonesia itu pakai seragam kan ya? Nah, itu bedanya. Masih taksi lagi. Kalau di Jepang, kita selalu bayar taksi sesuai dengan tarif yang keluar di mesin. Jadinya, tarif yang keluar di mesin itu berarti itulah jumlah tarif yang kita bayar, gitu kan? Kenapa? Karena di Jepang itu aku dengar nggak ada budaya untuk kasih tips, uang tips gitu. Terus udah gitu, kebetulan kan memang di Jepang itu untuk uang dengan nilai 1 yen, 5 yen, 10 yen itu kan masih ada gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada ya, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah kan nggak ada gitu. Jadi tarif yang keluar di mesin yang ada di dalam taksi itu pasti kita selalu bayarnya selalu lebih dari tarif yang yang terlihat gitu kan ya kalau di Indonesia. Nah, untuk di Jepang, untuk tempat tinggal per area itu pasti ada tamannya. Jadinya bahkan misalkan ada taman di sini, nggak lama berapa meter ada taman lagi gitu. Jadi itu benar-benar taman umum yang bisa digunakan oleh siapapun gitu. Khususnya bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak, itu biasanya pada saat sore hari mereka tuh bawa anaknya ke taman tersebut gitu ya, supaya anaknya bisa main dengan bebas di situ. Tapi kalau misalkan selama tinggal di Jakarta, di Indonesia, yang aku lihat, kalaupun ada taman, berarti taman itu milik perumahan tersebut gitu, biasanya gitu kan. Jadi kadang ada yang bisa dimasuki secara umum atau bahkan tidak bisa dimasuki secara umum karena itu memang taman dari satu perumahan gitu kan. Kalaupun ada taman, biasanya kan taman yang publik itu kan biasanya kayak Kebun Raya Bogor atau taman rekreasi yang seperti di Monas kayak gitu kan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang enggak. Jadi banyak taman-taman di per area gitu. Dan itu bisa digunakan secara umum, dan bahkan ada yang sampai bela-belain bawa bekal makanan hanya untuk makan bersama keluarga di taman. Kalau di Jepang, makan di food court itu, setelah selesai makan, wajib untuk membereskan kembali ya, tray dan juga piring-piring, pokoknya peralatan makan yang sudah digunakan itu wajib dibereskan dan dikembalikan ke restoran atau tempat di mana Anda membeli, di mana kalian membeli, pokoknya harus dibalikan ke tempat tersebut gitu. Dan tidak hanya itu, meja yang kalian gunakan untuk makan juga harus kalian rapikan. Kalau misalkan kotor ya dielap. Kenapa? Soalnya lapnya pun sudah disediakan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di Indonesia, di Jakarta ya seingat aku, kalau kita makan di food court, banyak kan yang setelah makan ya udah ditinggal gitu aja. Karena ada staff yang membereskan gitu kan, kayak misalkan staff yang khusus untuk beresin peralatan makan yang berantakan gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu tidak ada sama sekali, jadinya kalian sendiri yang harus melakukan hal tersebut. Kalau misalkan di Jepang, kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian makan di food court, itu kalian nggak perlu beli minum karena pasti ada air minum, air putih yang bisa kalian ambil secara gratis. Berapa kali pun kalian minum juga nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya kebanyakan tempat makan di Jepang itu menyediakan air putih secara gratis. Nggak kayak di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia
air putih aja kalian mesti beli gitu kan. Nah, ini yang paling aku rasakan karena aku suka sekali sama ayam KFC. Kalau misalkan di Jepang itu, kalau beli ayam KFC itu ya udah paling makan ayamnya aja. Jadi paling kalau misalkan kalian mau makan ya ayam sama kentang goreng atau sama salad sayur gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia kan ayam ya ada juga ya menu ayam plus nasi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan aku selama tinggal di Jepang beli ayam KFC pasti aku bawa pulang, jadi makannya di rumah pakai nasi. Menurut aku mall yang ada di Jakarta itu lebih fantastis daripada yang ada di Jepang. Soalnya aku kan tinggalnya di Kyoto ya, di Jepang ini. Kalau yang aku perhatikan, mall yang paling bagus di Kyoto aja itu sama seperti mall yang ada di BSD. Ya sama-sama Ion Mall sih, soalnya gitu. Jadi kan kalau di Jakarta macam-macam ya, ada Grand Indonesia, ada Plaza Indonesia, ada Central Park gitu, ada Taman Anggrek. Pokoknya menurut aku mall yang ada di Jakarta lebih fantastis daripada yang ada di Jepang. Khususnya yang di Kyoto tempat aku tinggal, ya yang paling fantastisnya itu ya sama seperti yang ada di BSD Ion Mall gitu. Itu aja sih. Nah, jadi menurut kalian gimana informasi dari aku? Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk subscribe video aku supaya aku bisa lebih banyak lagi membagikan informasi-informasi tentang Jepang. Oke? Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.